Selamat siang anak-anak kelas 4, kembali lagi di video pembelajaran Ibu pagi hari ini, di siang hari ini untuk muatan pembelajaran PKN. Oke, bagaimana untuk pelajaran sebelumnya sudah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru? Oke, Ibu ingatkan tugas-tugasnya tolong diperhatikan ya. Kemarin tugas PKN hanya beberapa orang yang mengirimkan, tolong dikirimkan ya, supaya tugas kalian tidak menumpuk. Oke, pagi hari ini anak kelas 4 kita akan membahas masih mengenai hak dan kewajiban ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai hak dan kewajiban kita terhadap air bersih ya. Tentunya kita mempunyai hak untuk sumber daya air, kita pun punya kewajiban. Kalian semua sudah tahu apa kewajiban kita, kemudian apa hak kita terhadap sumber daya air tersebut ya. Karena kalian tahu air itu paling prioritas atau paling penting dalam kehidupan ya. Meskipun beras ada berkarung-karung, kalau air tidak ada, kalian mau apakan ya? Kalian tidak mandi dalam sehari, apalagi cuaca seperti ini sangat panas, sanggup nggak kalian? Tentunya tidak ya. Makanya Ibu katakan kemarin bahwa air itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Air itu diperlukan dalam berbagai aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Kamu mau mandi, mau cuci piring ya, mau cuci, apalagi saat pandemi COVID-19 ini kita perlu untuk menjaga kesehatan. Salah satunya adalah rajin mencuci tangan. Nah, mencuci tangan tidak cukup hanya dengan menggunakan hand sanitizer, tapi kita juga dianjurkan untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau air bersih. Nah, seperti apa kalau kita tidak ikut melestarikan keberadaan sumber daya air di sekitar kita? Nah, oleh sebab itu, Ibu mengingatkan pada video ini untuk kita berhemat air dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kamu tahu air kami di rumah itu melimpah, jadi kamu buang-buang saja airnya, tidak menutup keran dan sebagainya, tidak menggunakan air secukupnya ya. Tapi mari kita peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Mungkin ada orang yang membutuhkan. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, anak kelas 4 coba perhatikan pagi hari ini kita di halaman 79 di subtema 3 tentang pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia sampai halaman 80. Oke, coba perhatikan di sini tentang pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin anak-anak kelas 4 ini sudah bosan mendengar pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari ya. Tapi ini sangat ingatkan sama kalian, ini sangat berperan penting dalam kehidupan kita supaya kita sebagai pribadi bisa tahu apa sih hak kita, apa sih kewajiban kita. Sama halnya ya, kalian di sekolah itu kalian punya hak, kalian punya kewajiban. Pada pembelajaran sebelumnya atau pada tema-tema sebelumnya kita sudah membahas mengenai hak dan kewajiban kalian sebagai siswa ya. Kalian harus tahu ya, kewajiban kalian adalah belajar. Kemudian apa hak kalian? Mendapatkan pendidikan yang semestinya ya. Nah, seperti itu. Nah, coba perhatikan di sini. Kita kembali ke lingkungan sekitar kita. Sekarang banyak bencana alam yang terjadi ya. Nah, contohnya adalah banjir. Nah, banjir itu disebabkan bukan karena curah hujan, bukan hanya karena curah hujan tinggi, tetapi itu disebabkan karena kecurangan kita sebagai manusia. Contohnya apa ya? Kita membuang sampah tidak pada tempatnya, tetapi malah kita membuang ke sungai. Nah, itu bisa menyebabkan sungai tersumbat. Sungai tersumbat ya, berarti pada saat hujan genangan air itu semakin naik, semakin meningkat, itu bisa menyebabkan banjir. Sama dengan longsor. Longsor itu disebabkan oleh apa? Ya tentunya ulah manusia, yaitu menggunduli hutan. Nah, yang sebenarnya hutan itu kita harus jaga kelestariannya. Kita tidak boleh menebang pohon dengan sembarangan, tetapi kita harus melakukan penghijauan. Kalau kita menebang pohon, kita harus menanamnya kembali supaya ada penghijauan, tetap ada penghijauan. Nah, seperti itu. Itu adalah tugas dan kewajiban kita. Kita mendapatkan hak kita juga harus melaksanakan kewajiban kita. Berkali-kali Ibu ingatkan bahwa hak dan kewajiban itu harus seimbang. Sama halnya di buku kalian halaman 80 di sini penyebab banjir. Ada beberapa poin tentang penyebab banjir. Ada penebangan hutan liar, aliran air tidak lancar, bendungan yang jebol tentunya ya.
tanah yang sudah tidak menyerap air. Nah, membuang sampah pada sembarangan tempat, kemudian curah hujan yang tinggi, permukiman di bantaran sungai, drainase yang tidak memadai. Nah, ini semua adalah penyebab banjir anak-anak kelas 4. Tentunya kalian sudah bisa tahu semua apa yang mengakibatkan tanah yang tidak bisa menyerap air. Ya, mungkin ini disebabkan karena kita sering membuang sampah yang apalagi yang mengandung plastik. Plastik itu kan tidak bisa dibusukkan ya, tetapi itu tidak bisa diuraikan ya. Kalau kita buang itu akan lama-kelamaan menumpuk ya. Kalau dia menumpuk lama-kelamaan itu tidak bisa tanah tidak bisa lagi menyerap air karena di dalamnya terkandung sampah-sampah plastik. Nah, seperti itu. Jadi, anak-anak kelas 4 Ibu mengingatkan di sini, mari kita tetap lestarikan lingkungan sekitar kita ya. Oke. Nah, coba perhatikan anak-anak kelas 4. Dalam kehidupan sehari-hari kita punya kita punya kepedulian terhadap hal yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa menolong atau mencegah terjadinya banjir. Nah, oleh sebab itu tugas kalian hari ini menuliskan 5 ya kepedulian kamu ya, bukan kepedulian orang lain terhadap lingkungan sekitar yang bisa mencegah terjadinya bencana alam di sekitar kita. Jadi apa yang kamu lakukan supaya itu memperlihatkan bahwa kamu peduli terhadap lingkungan, supaya bencana alam tidak terjadi. Silakan tulis di buku tugas ya. Ibu selalu ingatkan di buku tugas, tetapi ada juga yang menuliskan di buku paket. Ingat, di buku tugas dituliskan 5. Ini sudah ada 1, tetap kalian buat 5 ya. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat ya, mungkin kita akan libur, selamat berlibur ya. Ya, dan tetap jaga kesehatan di rumah kemanapun kalian ya, tapi usahakan stay di rumah dulu ya, belajar persiapan untuk semester. Mungkin untuk bulan depan kita sudah semester kelas. Oke, itu saja yang ingin sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian hari ini boleh mengerjakan tugasnya dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah.